A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ati nafsi hudaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha thumma amma ba'du. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, di subuh hari Sabtu ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat wal afiat. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada pertemuan terakhir kita di 3 pekan yang lalu, kita akhiri kajian tafsir kita pada surat Al-An'am ayat 6. Maka pada subuh hari ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di surat Al-An'am ayat 7, surat Al-An'am ayat 8 dan ayat 9. Kalau memang memungkinkan waktu kita akhiri sampai ayat 10 atau ayat 11 dalam surat Al-An'am. Sebelum kita mencoba mengkaji, mentafsirkan ayat-ayat tersebut, alangkah baiknya jikalau kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaydihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, beliau menjelaskan dan mentafsirkan pada surat Al-An'am ayat 7 ini, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaydihim, dan seandainya kami turunkan kepadamu wahai Muhammad
kitab suci Al-Quran berupa lembaran-lembaran kertas. Falamasuhu bi aidihim, mereka mampu memegang kertas itu dengan tangan mereka. Laqala alladzina kafaru, pastilah orang-orang yang tidak beriman, kafir tadinya, mereka katakan in hadza illa sihrun mubin, ini hanyalah sihir yang nyata. Allah Subhanahu wa ta'ala menyinggung tentang sebab keimanan atau sebab tidak berimannya orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi dan kepada Al-Quran. Mereka katakan bahwa kenapa mereka tidak beriman kepada Nabi dan kepada Al-Quran, karena tidak ada bukti yang nyata kerasulan Muhammad, dan tidak ada yang membuktikan bahwa Al-Quran itu betul datang dari Allah. Alasan mereka katakan Al-Quran itu wahyu. Ketika Nabi duduk, ketika Nabi berjalan, tiba-tiba turun wahyu kepada Nabi. Sedangkan dari pihak mereka tak mampu memastikan itu betul wahyu atau bukan. Lalu mereka mengatakan, coba seandainya, ini seandainya, coba seandainya wahyu yang Allah turunkan, Al-Quran, kitab suci yang Allah berikan kepadamu wahai Muhammad, berupa lembaran-lembaran kertas, supaya kami bisa melihatnya, betul itu turun dari langit, betul itu datang dari Allah, bukan buatan dirimu, bukan karanganmu. Maka mereka katakan, coba turunnya Al-Quran itu berupa lembaran kertas, atau langsung mungkin Al-Quran full 30 juz langsung turun di depan mata kami, bahkan bukan hanya kami melihat dan kami merasakan. Falamasuhu bi aidihim, mereka mampu memegang kitab suci atau lembaran-lembaran tersebut. Kalaupun itu terjadi Allah turunkan, masih tidak beriman mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka tidak beriman? Alasan mereka, ketika sudah ada lembaran-lembaran yang turun dari langit, mereka katakan in hadza illa sihrun mubin, pastilah ini sihirmu wahai Muhammad. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya tidak perlu dipusingkan, tidak perlu diambil hati apa yang menjadi alasan orang-orang tidak beriman kepadamu dan orang-orang tidak beriman kepada kitab suci yang Allah turunkan kepadamu. Jangan bikin pusing, jangan diambil hati, karena ketika kita menginginkan memenuhi semua keinginan mereka, ketika kita penuhi pun mereka tidak beriman. Itu alasan-alasan mereka saja untuk berlari, tidak mau beriman kepada kita, beriman kepada Muhammad, beriman kepada kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtas, seandainya kami turunkan kitab suci itu wahai Muhammad kepadamu berupa kertas sesuai keinginan mereka, falamasuhu bi aidihim, karena nyatanya kertas tadi mereka bisa melihat dan bisa merasakan dari kertas yang mereka pegang. Laqala alladzina kafaru, pastilah orang-orang kafir tetap berkata, in hadza illa sihrun mubin, ini pasti sihirmu wahai Muhammad. Dan bukan hanya kali ini saja, berulang-ulang mereka meminta bukti dari Allah kepada nabinya agar supaya ditunjukkan kenabian dan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika dibuktikan, kembali mereka tidak beriman. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berada di kota Mekah, belum hijrah ke Madinah, di satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditantang
oleh orang-orang kafir Quraisy menunjukkan tentang kenabiannya Rasul. Ya Rasul, wahai Muhammad, itu tuh ada rembulan. Rembulannya lagi bersinar terang. Malam 14 full bulatan bulan tersebut. Itu ada bulan itu. Kalau betul engkau adalah utusan Tuhan, coba belah bulan itu. Pak, urusan ini sebenarnya mustahil. Tapi ketika Allah menghendaki, tidak ada kalimat mustahil. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika Nabi ditantang demikian, itu ada bulan di depan kita tuh, di atas tuh ada bulan tuh. Kalau memang kau benar, engkau adalah Nabi, belah bulan itu. Kalau memang kau tak mampu tanganmu sampai ke bulan, minta kepada Tuhanmu agar supaya Allah Tuhanmu itu membelahkan bulan untukmu, supaya kami melihat bahwa benar engkau adalah utusannya, bahwa benar engkau adalah nabinya, sehingga kami mengikutimu. Apa kata Nabi? Benar engkau akan mengikutiku setelah aku belah bulan di hadapan kalian. Mereka menjawab, iya, kami berjanji kami akan mengikutimu, beriman kepadamu seandainya engkau bisa membelah bulan. Allahu Akbar. Tapi karena ini tantangan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah agar supaya memberikan kekuatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mampu membelah bulan. Walaupun bulan pada tempatnya, sedangkan Nabi berada di kota Mekah, beribu-ribu kilometer jarak antara dirinya dengan rembulan, tapi Allah berkehendak cukup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya lalu menunjukkan telunjuknya ke arah rembulan, lalu mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, dibelahlah dari atas ke bawah, terbelahlah rembulan tersebut. Terbelah rembulan tersebut. Orang-orang yang menantang Nabi melihat dengan mata kepalanya, selayaknya mereka ikuti janji yang mereka janjikan untuk beriman kepada Nabi. Setelah melihat terbelahnya rembulan tersebut, apa kata mereka? Kalau bahasa kita, ai pakam Muhammad kau, alangkah pakamnya sihir yang kau punya. Alangkah pakamnya, sehingga mata kami ini engkau sihir, bisa melihat, bisa kami melihat bulan itu terbelah menjadi dua. Padahal itu bukan sihir. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Telah dekatlah hari kiamat, wansyaqqatil qamar, dan rembulan pun terbelah. Bukan silap mata. Bukan mata ini disulap lalu melihat bulan yang tadinya utuh lalu terpisah menjadi dua. Ini betul-betul Allah membelah rembulan karena keinginan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperlihatkan salah satu dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada, diberikan mukjizat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bukan kali ini saja mereka meminta sesuatu, sehingga ketika diberikan pintaannya mereka tetap tidak mau beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi sebagai utusan Allah, dan tidak mau pula beriman kepada Al-Quran yang mana itu kitab suci yang Allah turunkan kepada nabinya. Laqala alladhina kafaru, pastilah orang kafir itu akan berkata, in hadza illa sihrun mubin, ini pasti sihirmu yang nyata sekali wahai Muhammad. Wa qalu laula unzila alaihi malak, mereka buat alasan lagi, Pak. Kenapa Tuhanmu atau Allah itu mengutus utusannya dari golongan kami manusia? Kenapa tidak langsung malaikat turun lalu nyampaikan kepada kami? Selesai, pasti kami beriman. Kalau langsung malaikat turun dari langit lalu menyampaikan bahwa
tiada Tuhan kecuali Allah, sembahlah Tuhanmu, begini begitu, begini begitu. Kalau sudah turunnya malaikat, kata mereka, kami pastilah beriman. Ini karena kami tak percaya utusan Tuhan itu berupa manusia, sedangkan dia sama aku sama baik. Kalau aku tak tahu, dia juga tak tahu, bahasa kita mah itu. Kalau saya tak tahu, dia pun tak tahu. Lalu bagaimana dia tahu ketika saya tidak tahu? Kata Nabi, aku diberi wahyu. Mana buktinya wahyu tersebut? Maka mereka meminta, cobalah utusan Tuhan itu bukan dari golongan manusia. Mereka katakan, wa qalu laula unzila alaihi malak. Coba seandainya utusan Tuhan itu, para rasul Tuhan itu yang menyampaikan risalah kepada kami itu malak, seorang malaikat, bukan seorang manusia. Apa kata Allah? Walau anzalna malakan laqudiyal amru thumma la yunzarun. Kenapa kami turunkan, kenapa kami utus Rasul itu dari golongan manusia, bukan dari golongan malaikat? Karena kata Allah, seandainya kami kirim utusan itu dari golongan malaikat bukan manusia, laqudiyal amru, maka kata Allah selesai, tak perlu lagi. Kenapa? Karena malaikat Pak ketika turun itu hanya dua itu. Pertama mengirimkan rahmat, yang kedua mengirimkan azab. Kalau mereka tidak beriman langsung diazab. Ini masalah. Tapi kalau Rasul utusan Allah itu berupa manusia dari golongan kita, ketika menyampaikan ditolak, disampaikan ditolak, disampaikan ditolak, berulang-ulang disampaikan dan berulang-ulang pun ditolak, azab itu masih tertahan jikalau memang mereka menolaknya. Tapi ketika yang diutus Tuhan itu adalah malaikat, sekali saja engkau menolak apa yang didakwahkan, sekali saja engkau tidak melakukan apa yang diperintahkan, maka selesai. Kalau manusia Pak tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan. Secara fisik mungkin kuat orang dengan kita, tapi kalau malaikat, tidak ada dari manusia satupun yang mampu melawan malaikat. Pak Jibril alaihissalam, malaikat Jibril alaihissalam, saking besarnya wujud Jibril, ketika sayapnya dikembangkan, dikepakkan, sayap kanannya mentok di maghrib, mentok di arah timur, arah barat, sayap kirinya mentok di arah timur. Saking besarnya, tidak terlawan Pak. Kita siapa yang mampu mengangkat gunung? Tidak ada yang mampu mengangkat gunung. Jangankan satu orang, kita beramai-ramai untuk mengangkat gunung takkan terangkat Pak. Ini cukup satu malaikat saja. Kalau Allah menginginkannya diangkat gunung tadi lalu dilemparkan kepada kita. Masih ingat bagaimana kisah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hendak membuka jalan hijrah menuju Taif? Masih ingat ketika Nabi terusir, tidak mau diterima oleh orang-orang Taif pada waktu itu? Datang malaikat lalu mengatakan, ya Muhammad, kami ini utusan Tuhan. Aku ini malaikat penjaga gunung itu. Sampai ke bawah sama aku, perintahkan sama aku, kalau engkau menginginkan, aku akan angkat gunung ini, kupindahkan, kutaruh di atas kepala mereka-mereka yang tidak mau beriman. Siapa yang mampu mengangkat gunung-gunung yang ada? Tidak ada yang mampu. Malaikat ketika dia menginginkannya atas izin Allah, maka diangkatlah gunung-gunung tersebut untuk menghancurkan orang-orang yang tidak mau beriman. Maka ini bukti rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Pertama, bukti rahmatnya Allah utus nabinya dari golongan kita Pak. Itu rahmat Allah. Kenapa itu menjadi rahmat? Agar supaya kita bisa melihat apa yang dia lakukan,
kita bisa mencontoh apa yang dia kerjakan, kita bisa mendengar apa yang dia ucapkan, kita bisa menteladani semua sifat-sifat yang dia lakukan. Itu rahmat dari Allah Ta'ala. Coba kalau Nabi kita, mohon maaf Pak, dari malaikat atau dari jin saja, bagaimana cara kita mencontoh cara jalannya? Bagaimana cara kita mencontoh cara dia berucap, bertutur kata? Bagaimana dia akan berkomunikasi, bersosialisasi kepada umatnya ketika satu manusia dan satu jin? Akan kurang efektif. Maka bentuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, Allah utus rasulnya, nabi-nabinya min anfusikum, dari golongan kita, sehingga kita bisa langsung muayasyah, hidup berdampingan bersama mereka, bisa melihat apa yang mereka lakukan, bisa mendengar apa yang mereka ucapkan, bisa mencontoh sifat-sifat baik yang mereka laksanakan. Maka itu pertama rahmat Allah. Yang kedua, bentuk rahmat Allah, Allah utus nabinya dari golongan kita manusia. Rahmat Allah tersebut terlihat dari bahwa kita tadi mampu muayasyah, hidup berdampingan dengan nabi-nabi tersebut yang Allah utus kepada manusia. Ketika berdakwah dia, misalnya ada penolakan, masih bersabarlah nabi tersebut, belum langsung turun, apalagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap para nabi itu Pak, kesabarannya luar biasa, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabarnya lebih luar biasa dibandingkan kesabaran yang luar biasa yang dimiliki oleh nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Siapa yang bisa bertahan Pak, terusir dari tempatnya, paman sendiri, keluarga sendiri tidak beriman? Kalau tidak beriman tapi tidak ganggu, tidak masalah. Inilah sudah tidak beriman, ganggu lagi, berupaya dan berusaha untuk menyetop dakwah, berusaha dan berupaya untuk membunuh anak keponakannya sendiri, yang dilakukan oleh Abu Lahab CS dan kawan-kawannya itu. Siapa yang bisa tahan? Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mampu bertahan, sabar, karena beliau tahu bahwa ini memang bukan urusan yang mudah. Ini urusan bukan urusan yang mudah. Makanya Nabi Muhammad dijadikan nabi terakhir, khatamul anbiya wan nabiyyin, sebagai khairul anbiya wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul, karena tahu bahwa tugas ini amat sangat berat, perlu kesabaran yang ekstra di dalam berdakwah dan menerima cemooh-cemooh orang-orang yang tidak beriman kepadanya. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. Seandainya kata Allah kami turunkan malaikat sebagai rasul utusan kami, laqudiyal amru, selesai cerita, tidak perlu ada dakwah, tinggal dipaksa, nak beriman atau tidak, beriman ini kau dapat, tidak beriman ini azab kau tanggung. Laqudiyal amruhum la yunzurun. Masuk pada ayat selanjutnya. Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula. Kata Allah, seandainya pun kami turunkan malaikat untuk berdakwah, menjadi rasul utusan kami, la ja'alnahu rajula, pastilah kami juga akan menjadikan malaikat tadi menjadi sebagai manusia, seorang laki-laki. Kami ubah bentuk aslinya menjadi bentuk manusia, seorang laki-laki. Kenapa Pak? Supaya mudah untuk menyampaikan, mentransfer informasi itu. Kalau samo-samo dari kita tuh mudah. Coba Pak, kita komunikasi sama burung, kita komunikasi sama kucing. Mungkin kucing itu paham, tapi kita mungkin tak paham apa yang disampaikan oleh kucing. Kenapa? Karena kita beda.
satu manusia, satu hewan. Bahkan jangankan itu Pak, sama-sama manusia tapi bahasa beda, kadang miskomunikasi. Ada satu orang kita, orang Indonesia, bahkan orang salah satu di daerah-daerah terpencil di Indonesia, pergi berhaji Pak, pergi berhaji. Sedangkan orang kita tadi toto artinya tidak bisa bahasa, jangankan bahasa asing, bahasa Indonesia pun tidak lurus karena wong dusun Pak. Contoh wong Sekayu misalnya, wong Sekayu pergi ke Mekah untuk haji, jangankan bahasa Indonesia, jangankan bahasa asing, bahasa Indonesia pun tak lurus dia Pak. Sampai di Mekah bertemu dengan orang Turki, berkomunikasilah mereka Pak, satu bahasa Sekayu, satu bahasa Turki. Kira-kira saling paham atau tidak mereka? Tidak saling paham. Kalaupun mereka memahami, saya yakin itu tebak-tebak buah manggis. Mungkin baik ini maksudnya, mungkin baik ini maksudnya, mungkin baik ini maksudnya. Tapi memastikan apa yang dia maksud tidak tahu Pak. Ini padahal sesama manusia berkomunikasi saja susah karena berbeda bahasa. Lalu bagaimana kalau memang sudah berbeda bentuk, berbeda makhluk? Satu makhluk Allah ciptakan dari cahaya, satu makhluk Allah ciptakan dari tanah. Sudah berbeda sekali nih, maka komunikasi akan amat sangat sulit. Kalau komunikasi amat sangat sulit, bagaimana akan berdakwah? Sedangkan dakwah itu dimulai dari komunikasi. Bagaimana akan menyampaikan ini, begini, ini Tuhan kita, begini keinginan Allah kepada kita. Bagaimana akan menyampaikan malaikat yang diutus oleh Allah kepada manusia sedangkan tidak saling, bukan dari golongan mereka. Maka kata Allah, seandainya pun kami turunkan Rasul tersebut dari golongan malaikat, la ja'alnahu rajula, pasti sebelum itu kami akan rubah dulu malaikat tadi menjadi laki-laki, manusia lagi. Kenapa? Supaya komunikasinya nyambung. Jadi kan apa namanya, berbelit-belit. Maka tak perlulah malaikat yang Allah utus, langsung nabinya saja dari golongan manusia, dan itu diberikan wahyu dari Allah Ta'ala. Allah yang membimbing manusia tersebut sehingga betul-betul manusia tadi menjadi nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar. Maka kata Allah, seandainya pun kami utus nabi dari golongan malaikat seperti mana yang dipinta oleh orang kafir Quraisy tadi, maka kata Allah, setelah kami jadikan nabi malaikat itu dari jadi nabi utusan kami, la ja'alnahu rajula, pastilah kami akan menjadikan malaikat tersebut menjadi sesosok manusia laki-laki lagi untuk mudah berkomunikasi. Walalabasna alaihim ma yalbisun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika kami jadikan malaikat dari golongan laki-laki tersebut, tentulah mereka akan ragu-ragu atas mereka, ragu-ragu lagi. Kenapa? Karena manusia lagi Tuhan utus, aku kan minta malaikat, padahal Allah sudah mengutus malaikat tapi berbentuk manusia. Bisa tidak begitu Pak? Bisa jadi. Contoh Pak, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam kedatangan tamu Pak, tamu ini malaikat, ingin diperintahkan oleh Allah akan menghancurkan kaum Lut. Karena Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut itu Pak sezaman. Nabi Lut itu keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum malaikat tadi datang ke kaum Lut untuk menghancurkan kaum Sodom, para malaikat tadi stop bertamu dulu di rumah kediaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan tamu itu datang bukan berbentuk sebagai malaikat, tapi mereka datang telah menjelma menjadi bentuk seorang laki-laki.
seorang laki-laki datang bertamu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim atau para nabi, Pak, akhlaknya yang mulia, ketika ada orang bertamu di rumahnya, kenal tidak kenal lagi di servisnya, apalagi yang dikenalinya. Ini tak tahu siapa yang datang, Pak. Disuruh masuk ke dalam rumah, lalu dipotongkan kambing yang gemuk, Pak. Dibuatkan makanan, dimasak dari kambing yang gemuk, bi'ijlin samin. Setelah dimasakkan, disuguhkan kepada malaikat yang berbentuk manusia, karena Nabi Ibrahim tidak tahu kalau ini adalah malaikat. Nyangko manusia biasa baik datang bertamu, disuguhkan makanan, bahasa kita yo kambing guling lah, disuguhkan. Setelah disuguhkan, disuruh makanlah, Pak, silahkan dinikmati. Rupanya malaikat-malaikat yang berbentuk manusia tadi dikit tak, Pak, nyuil makanan tuh, karena memang bukan makanannya, tidak butuh makanan kita. Disuguhkan silakan, nak minum apa disuguhkan, tidak galak, tidak disenggol makanan, tidak disenggol juga minuman. Nabi Ibrahim ketika melihat tamunya begitu, disuruh makan tidak galak, disuruh minum tidak galak, mulai ada perasaan cemas. Nah, ini siapa ini? Kalau dia menginginkan, kalau dia berniat buruk sehingga tak perlu makanan dan tak perlu minuman. Kalau orang bertamu biasa saja, Pak, disuguhkan makanan, suguhkan minuman, setelah dia makan, setelah dia minum, tidak ada hajat lagi, dia terima kasih, dia keluar, pulang pamit. Ini duduk baik, tidak ngomong ngapo-ngapo, tidak juga makan dengan apa yang disuguhkan. Maka ketika melihat Nabi Ibrahim mulai cemas, maka malaikat tadi mengatakan, kami ini malaikat utusan Allah. Barulah Nabi Ibrahim tahu, nah malaikat ngapo nak dimasai kambing. Karena Nabi Ibrahim tidak tahu, maka dimasai kambing. Kami ini malaikat, kami ini kesini nak nyampaikan kabar gembira. Kabar gembira tentang apa? Kata Nabi Ibrahim, kabar gembira bahwa istrimu akan hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu itu, Pak, Nabi Ibrahim bersama Sarah. Yang kita ketahui dulu, Sarah ini kan tidak mampu tidak mampu memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim, sehingga Sarah ini menikahkan budaknya yang bernama Siti Hajar kepada Nabi Ibrahim, dan lahirnya Nabi Ismail alaihissalam. Sarah ini bahasa kita mandul lah. Datang malaikat untuk memberikan kabar gembira bahwa istrimu akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Ishak, wa min ba'di Ishak Yaqub, wa min wara'i Ishak Yaqub. Di belakang Ishak itu, setelah Ishak akan melahirkan seorang anak nabi lagi, kami namakan dia Yaqub. Nabi Ibrahim jelas ini adalah kabar gembira. Istrinya mendengar itu jelas ini kabar gembira, tapi karena tak percaya, fatabassama dhahika, tersenyum atau tertawa istri Nabi Ibrahim, si Sarah, merasa ini bahasa kita ngolah ke baik, main ke kita baik. Apa kata malaikat? Apa kau tak percaya dengan keinginan Allah? Apapun yang diinginkan Allah tadinya mustahil jadi tidak mustahil. Maka Nabi Ibrahim meminta tanda, bukti. Minta buktilah kalau betul kabar gembira itu akan aku dapatkan. Apa kata malaikat kepada Nabi Ibrahim? Buktinya kau tak pacak ngomong selama 3 hari. Kau cuman pacak ngunjuk isyarat baik. 3 hari tak pacak ngomong, padahal tidak ngapo-ngapo, Pak, bukan seret, bukan kena radang tenggorokan, tidak. Memang jadi tanda dari Allah Ta'ala. Kau dah pacak ngomong 3 hari. Kalau kau nak berkendak apa, pakai bahasa isyarat. Setelah itu pergilah malaikat tersebut kepada kaum Sodom, lalu menghancurkan
umat Nabi Lut yang melakukan perbuatan-perbuatan yang keji tersebut. Inti dari cerita tadi adalah malaikat datang untuk berkomunikasi dengan manusia berbentuk manusia. Malaikat tadi tidak berbentuk aslinya, kecuali waktu-waktu tertentu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, contohnya di Gua Hira misalnya, ketika mendapatkan wahyu pertama Iqra dan lain-lain, ya, itu malaikat Jibril berbentuk aslinya, ya, berbentuk aslinya. Tapi di momen-momen yang lain Jibril juga kadang berbentuk manusia biasalah, seorang laki-laki. Mau bukti ketika Nabi SAW duduk bersama sahabatnya, masuk itu sedang kajian, datang seorang laki-laki yang menggunakan pakaian serba putih, bersih, rambutnya mengkilat, tidak ada bekas dari perjalanan jauh. Tapi sahabat-sahabat Nabi tidak kenal siapa ini. Tetangga kita bukan, wong datang dari jauh juga bukan, ngapo, dari gayanya beda. Pakaiannya bersih, aman uang musafir pak, pakaiannya kumel, kucek, debuan. Tadinya baju putih lah jadi apa namanya, kuning gading, saking kotornya. Langsung duduk di samping Nabi, pahanya dan pahana Nabi berdempetan, bertanya apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Itu kan sudah kita pernah ceritakan. Artinya seandainya pun Allah Ta'ala akan mengirimkan malaikat menjadi nabi di muka bumi, pastilah Allah akan jadikan malaikat itu berbentuk atau seperti manusia biasa, supaya bisa komunikasi dengan baik. Kalau jadi manusia lagi, pastilah akan ditolak lagi oleh orang-orang kafir. Walalabasna alaihim ma yalbisun. Maka kata Allah Ta'ala, ya, menenangkan hati nabinya, walaqadistuhzi'a birusulim min qablik. Muhammad, tenang, nabi-nabi sebelum kau pun diolok-olok oleh umatnya, diolok-olok oleh manusia sekitarnya. Sudah, masuk itu, jangan diambil hati. Walaqadistuhzi'a birusulim min qablik. Rasul-rasul sebelummu pun telah diacu-tak-acukan oleh umatnya, telah diintimidasi oleh umatnya, telah dikatoinya gila lah, tukang sihir lah, apalah. Sudah, tenang baik, bukan kau yang itu ke, yang lain-lain pun sama. Maka kata Allah, fahaqa billadzina sakhiru minhum. Ketika sudah begitu, Allah akan turunkan azab kepada mereka karena tidak mau beriman kepada nabinya, tidak mau beriman kepada rasulnya. Apa yang disampaikan oleh nabi dan rasulnya tidak mau diterima oleh manusia. Maka kata Allah, fahaqa billadzina sakhiru minhum. Allah turunkan azab kepada orang-orang yang tidak mau beriman kepada para nabi tersebut. Maka nubihi yastahziun, atas apa yang mereka perolok-olokkan di hadapan nabi utusan kami. Jadi jangan diambil pusing, jangan diambil hati, jangan kecil hati. Sudahlah, biarkanlah itu sebagai bumbu-bumbu perjuangan dakwah. Mereka mau menerima, alhamdulillah. Tidak mau menerima pun sudah, karena memang sesungguhnya innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang kau hendaki, tapi Allah lah sang pemberi hidayah kepada siapapun yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Ayat itu memberikan ketenangan kepada Nabi bahwa yang salah bukan kau, yang salah bukan anda wahai Muhammad, yang salah memang umatmu yang tidak beriman. Karena Nabi kadang merasa mengintrospeksi diri, ngapo umat aku tidak beriman, ngapo wong yang ku dakwahi tidak galak beriman, ngapo ini, mengintrospeksi diri Nabi. Maka ayat ini mengatakan kau tidak salah, masuk itu, bukan kau yang salah. Dakwahmu sudah cukup, usahamu sudah cukup, kerjaan yang kau harus lakukan sudah cukup. Memang yang salah itu mereka yang tidak galak beriman. Jadi bukan kesalahan mereka tidak beriman, bukan
atas kekurangan dan kesalahan Nabi, tapi mereka tidak beriman karena memang atas kesalahan dan kekurangan mereka, bukan dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, qul siru fil ardi, katakanlah kepada mereka, berjalanlah di atas muka bumi, fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, coba lihat bagaimana akibat dari orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Suruh mereka, wahai Muhammad, untuk berjalan di atas muka bumi ini, lihat bagaimana kaum Nabi Saleh, coba lihat bagaimana kaum Tsamud, coba lihat bagaimana kaum Nabi Lut, coba lihat bagaimana Fir'aun yang ada di Mesir dihancurkan oleh Allah. Suruh mereka berjalan, karena memang orang Arab suka berjalan, Pak. Di dalam surat Al-Quraisy, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-saif, mereka itu, Pak, setahun itu setidaknya 2 kali keluar negeri. Masuk kita ini hari, setahun itu setidaknya 2 kali mereka keluar negeri. Kenapa? Karena ketika musim panas dia keluar dari Mekah, ketika musim dingin dia keluar lagi dari Mekah. Fisyita, di musim dingin dia ke Yaman, Pak, ke Yaman. Kenapa Yaman di musim dingin? Karena kalau di Yaman dinginnya kurang, tidak terlalu nyelekit, tidak terlalu dingin sekali. Kalau turun ke bawah ke selatan Saudi, ke selatan Jazirah Arab, tidak begitu dingin. Memang dingin tapi tidak begitu dingin. Kalau di musim dingin dia turun ke bawah, ke selatan dia, ke Yaman dia. Nah, kalau di musim panas, wasfis saif, di waktu panas dia naik ke atas, ke Syam, ke daerah Syria dia. Di situ kenapa? Kalau lagi musim panas, panasnya tidak terlalu panas. Artinya setahun 2 kali dia keluar negeri. Suruh fasiru fil ardi, suruh jalan, kelilinglah ke muka bumi. Fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin, coba lihat bagaimana akibat bagi orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Ketika dia melihat, mungkin baik dia nak insaf, mungkin baik dia nak sabar, mungkin baik dia nak sadar, mungkin baik dia akan mendapatkan hidayah, lalu beriman kepadamu setelah melihat bagaimana orang-orang sebelumnya disiksa, diazab oleh Allah karena tidak memperlakukan dengan baik para nabi utusan Allah kepada mereka. Karena memang kita ini umat terakhir, Pak, umat terakhir, artinya banyak umat-umat dulu di atas kita. Jadi selayaknya umat-umat dulu di atas kita itu, kita sebagai umat akhir zaman ini bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil ibrah dari apa yang terjadi di zaman masa lampau. Contoh, Pak, kita misalnya pergi ke Mesir, tidak ada salahnya kita melihat di di museum Mesir. Coba lihat bagaimana kondisi Fir'aun. Bukan artinya kita ziarah ke Fir'aun, itu bukan ziarah maksudnya ini. Ngambil hikmah, Fir'aun gara-gara kau ni apa kurangnya, duit lah iyo, berkuasa lah iyo, uang takut sama kau lah iyo, tapi gara-gara itu kau tak beriman, bahkan memusuhi nabinya, selesai kau. Kalau Cak Fir'aun lagi lah raja, duit banyak yang takut, lagi selesai, apalagi Cak kita. Nah, itu kita ambil pelajarannya. Kita ambil pelajarannya. Kita pergi lagi misalnya ke Jordan, lihat bagaimana bangunan-bangunan dari dari gunung-gunung dipahat dengan baik, dengan rapi, jadi istana. Alangkah pakamnya wong dulu pacak mahat dengan bagus, jadi istana gunung tersebut. Artinya orang yang seperti itu, yang pakam-pakam lagi habis gara-gara tak beriman, apalagi kami malu lagi tak pacak, Pak. Tahu Pak malu ngetok palu, nak nganu ke misalnya meja nih, ngetok palu lagi tidak tergebuk-gebuk di paku itu. Kemana paku ini? Saking tak pacaknya malu, tak pacaknya malu, ya. Malu lagi tak pacak, sedangkan uang dulu muat istana dari gedung, buat istana dari gunung, mampu hancur, dihancurkan oleh Allah, dimustahkan gara-gara mereka tidak beriman. Apalagi kita yang tidak bisa apa-apa. Maka qul siru fil ardi, katakanlah kepada mereka, berjalanlah di atas muka bumi ini, fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin, lihat, perhatikan dan ambil pelajaran dari apa-apa yang orang-orang dulu
ya, ketika mendustakan Allah dan para nabinya, apa yang mereka dapatkan. Wallahu taala a'lam bishawab. Saya kira sampai di situ saja dulu kajian tafsir kita pada subuh hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang baik, kita sehat walafiat, dan pada akhirnya nanti ketika waktunya tiba kita pun meninggalkan dunia ini dalam kondisi husnul khotimah. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.